مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي ووصوله وفروئهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan, saya hormati para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Soleh Sakola, Al-Ustadz Jamal, seluruh jamaah yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan bacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Qala muallif rahimahumullah, bab du'ai ba'dal adhan. Kita sampai kepada fasal yang membahas tentang doa yang dibaca setelah azan. Sebelum kita membahas riwayat-riwayat tentang doa yang dibacakan setelah selesai azan, kita perlu memahami dulu beberapa al-qadiyah, masalah di dalam azan dan iqamah, karena ini dua hal yang pasti berbarengan. Jika ada azan pasti ada al-iqamah. Begitu pentingnya masalah azan dan iqamah, para ulama memberikan perhatian khusus membahas dua masalah tersebut. Ada karya tulisan kitab yang membahas masalah azan dan iqamah secara khusus, menjadi satu kitab berjudul Al-Masail Al-Mufhimah fil Adhani wal Iqamah. Jadi kitab ini cukup jelas membahas tentang hukum-hukum, adab-adab azan dan iqamah.
Yang pertama perlu kita ketahui, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, khususnya para fuqaha, para ahli hukum fikih. Orang yang azan, apakah lebih afdol setelahnya dia iqamah atau bisa diganti dengan orang yang berbeda. Jadi dia orang yang melantunkan azan, kemudian iqamah di waktu sholat tersebut, dia melanjutkan iqamah setelah dia melantunkan azan. Al-Imam Nawawi, ulama pakar madhab fikih Syafi'i dan juga pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, beliau punya kitab fikih berjudul Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab. Disodorkan pertanyaan, apakah boleh orang yang azan kemudian dia juga iqamat sekaligus merangkap imam. Jadi semuanya diambil, yang azan dia, yang iqamah dia, yang imam juga dia. Nah, ini mungkin banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah yang mungkin kekurangan jamaah. Tetemukan beberapa masjid ada yang mengalami peristiwa seperti itu. Jadi yang azan orangnya itu, yang iqamah juga orangnya itu, yang imamnya juga sama. Jadi dia merangkap semua, muadzin dan juga tukang iqamah dan juga imam. Bagaimana hukum jika ada kejadian seperti itu, merangkap daripada muadzin dan juga iqamah sekaligus imam? Maka Imam Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya mubah, dibolehkan. Jadi hukumnya sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi bukan afdol, bukan afdoliyah, tapi mubah, dibolehkan. Di dalam kitab Al-Hawi, ulama Syafi'i juga yang mengarang, namanya Imam Al-Mawardi. Kalau kita baca tentang kitab hukum tata negara Islam berjudul Al-Ahkamu Sultaniyah, nah itu beliau pengarangnya, namanya Al-Imam Al-Mawardi. Beliau wafat di tahun lahirnya Imam Ghazali. Beliau wafat tahun 450 Hijriah. Di tahun itu juga lahir Imam Al-Ghazali 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Ensiklopedia Fikih Syafi'i, judulnya Al-Hawi. Beliau menyatakan kalau ada yang merangkap muazzin, kemudian dia juga yang iqamah dan juga dia sekaligus menjadi imam, dia dapat pahala yang lipat ganda. Menurut Imam Al-Mawardi. Karena kenapa? Azan dapat fadilah azan dia. Muadzin dia mendapatkan fadilah muadzin. Iqamah dia dapat pahala iqamah. Al-imam jadi pahala imam. Jadi pahalanya jauh lebih banyak dibanding dia mengambil satu peran saja di dalam masalah tersebut. Kemudian para ulama mengutip beberapa riwayat yang seakan-akan kontradiktif tentang apakah boleh orang yang azan kemudian ketika iqamah diganti dengan orang yang berbeda. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa man adzana fahuwa yukim. Wa man adzana fahuwa yukim." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang azan maka dia yang berhak iqamah. Siapa yang azan maka dia berhak iqamah. Mayoritas para ulama menyatakan bahwa yang paling afdal menurut beberapa ulama seperti Al-Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, juga menurut Al-Imam Abu Hanifah
yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, juga menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri yang beliau lahir pada tahun 97 Hijriah, wafat 161 Hijriah, dan juga Al-Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dikutip di dalam kitab Al-Majmu' dan Tuhfatul Ahwaj, mereka menyatakan yang paling afdal orang yang azan kemudian dia iqamah, itu yang paling afdal. Jadi muadzin itu tugasnya juga sebagai iqamah, itu yang paling afdal. Dari mana bisa diambil kesimpulan hukum? Dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana fahuwa yukim, orang yang azan maka dialah yang iqamah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas, beliau menyatakan hukumnya makruh jika yang azan kemudian yang iqamah orangnya berbeda dengan orang yang azan. Menurut Imam Malik bin Anas hukumnya makruh. Akan tetapi disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaj, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa hukumnya tidak makruh, mubah, boleh-boleh saja. Yang azannya orangnya berbeda, yang iqamah juga berbeda. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafiyah menyatakan hukumnya boleh-boleh saja, atau dikenal dengan nama hukum al-mubah. Menurut mazhab Maliki hukumnya makruh. Nah, ini pemahaman tentang muadzin dan orang yang iqamah, ya, memanggil untuk sholat. Al-Imam Syafi'i, beliau menyatakan boleh muazzinnya berbeda dengan orang yang iqamah berbeda, karena beliau mengambil referensi hukum dari Sayyidina Bilal dan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ini dua-duanya adalah muazzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah menyatakan di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada kalanya yang azan Bilal, yang qomat Ummi Maktum. Kadang-kadang terbalik, yang azannya Ummi Maktum, yang qomat Sayyidina Bilal. Dari peristiwa inilah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mereka menyatakan hukumnya boleh, tidak makruh. Kalau muazzinnya orangnya berbeda dan yang iqamah juga berbeda, hukumnya boleh. Dengan kesimpulan, kalau yang afdal muazzin sekaligus iqamah, itu yang paling afdal, kesepakatan para ulama. Kemudian dinyatakan di sini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ada beberapa masalah yang diperdebatkan oleh para fuqaha. Di antaranya, apakah seorang muadzin itu harus dalam keadaan berwudu, ataukah jika dia tidak dalam keadaan berwudu, sahkah azan yang ia latunkan? Nah, ini juga menjadi satu bab permasalahan khusus yang dibahas oleh para fuqaha. Karena ada satu riwayat hadis dari Az-Zuhri, namanya Shihabuddin Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, sebagian mengkategorikan tabi'ut tabi'in, lahir pada tahun 50 Hijriah, wafat 125 Hijriah. Salah satu gurunya Imam Malik bin Anas. Beliau ada meriwayatkan satu hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang lahir pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinu illa mutawaddi, la yu'adzinu illa mutawaddi. Tidak boleh melatunkan azan kecuali orang yang dalam keadaan berwudu. Para ulama yang menyatakan orang yang azan harus berwudu, harus dalam keadaan suci,
mereka merujuk kepada hadis tersebut. Namun mazhab Syafi'i menolak. Mazhab Imam Syafi'i atau kita kenal dengan mazhab Syafi'iyah, mereka menolak hadis tersebut karena hadis tersebut dianggap hadis yang lemah. Karena Imam Zuhri dalam hadis tersebut menyatakan mendapatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Sedangkan penelitian para muhaddithun, Al-Imam Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Bagaimana mungkin bisa meriwayatkan hadis dari Nabi sedangkan Az-Zuhri tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah? Namanya munqati', terputus sanadnya. Nah, ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i, yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i. Kemudian pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi, sehingga mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan tidak suci, menurut Imam Syafi'i itu boleh dia melantunkan azan. Beliau mengambil satu rujukan hadis yang as-sahih menurut Al-Imam Nawawi, bahwa azan itu termasuk daripada zikir, kalimat-kalimat zikir. Ada syahadatain. Di dalam hadis ada seorang sahabat namanya Al-Muhajir pernah memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sedang buang air kecil. Nabi tidak menjawab salam tersebut karena keadaan beliau sedang buang air kecil. Selesai Nabi menuntaskan buang air kecilnya, Nabi menjelaskan alasannya kepada sahabat yang bernama Al-Muhajir yang tadi memberikan salam kepada Nabi. Nabi mengatakan, saya dalam keadaan tidak suci. Karihtu an azkurallaha ta'ala, saya tidak senang zikir kepada Allah ala gairi taharatin, dalam keadaan tidak suci. Beliau katakan dalam riwayat lain, karihtu an azkurallaha illa ala tuhrin, saya tidak senang zikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci, kata Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Nawawi wa ashabuhu dan ulama-ulama lainnya dari mazhab Syafi'i mengambil hadis tersebut sebagai referensi bahwa azan dalam keadaan tidak berwudu itu sah. Karena Nabi mengatakan, saya tidak senang bukan berarti haram. Karih itu paling minimal makruh. Karena kalimat makruh dari kariha. Kata Nabi, saya tidak senang berzikir dalam keadaan tidak suci. Kalau Nabi katakan, saya dilarang berzikir, maka hal itu haram bagi muazin untuk melantunkan azan. Nah, ini yang diambil oleh para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, bahwa melantunkan azan dalam keadaan tidak berwudu hukumnya boleh. Namun afdoliyahnya dalam keadaan suci. Afdoliyahnya berwudu terlebih dahulu kemudian dia azan. Namun dalam keadaan darurat diperbolehkan azan tanpa berwudu. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhajiyu dijelaskan syarat muadzin atau syarat orang melantunkan azan itu ada 7. Artinya kalau tidak terpenuhi, azannya tidak sah. Jadi syarat azan disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji itu ada 7. Yang pertama, Al-Islam. Orang yang azan itu harus orang Islam. Walaupun orang non-muslim ini suaranya bagus, dia hafal juga kalimat azan, ketika dia azan tidak sah. Kenapa? Karena syarat pertamanya azan itu harus al-Islam. Dia beragama Islam. Jadi semua ibadah di dalam hukum Islam itu dinyatakan sah
jikalau dia telah Islam. Dia telah Islam, seluruh ibadahnya dinyatakan sah. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, punya kitab Muqaranatul Madzahib, perbandingan madhab, berjudul Al-Mizanul Kubra. Beliau mengatakan kecuali ibadah solat itu orang kafir bisa lakukan. Kenapa? Karena beliau katakan ketika orang non-muslim atau orang kafir dia melaksanakan solat, dia masuk Islam lewat solat. Itu pernyataan dari Al-Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sah. Masuk Islamnya harus juga dengan kalimat syahadatain. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan di dalam solat itu dia melaksanakan solat, otomatis dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Al-Imam Syafi'i tidak sah walaupun dia solat, dan solatnya pun tidak sah. Kalau mau masuk Islam diwajibkan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain bil lisan, dengan lisannya, dan juga dengan pengakuan dalam hatinya, dan tidak ada paksaan. Nah, ini penjelasan para a'immah tentang masalah tersebut. Jadi muazin atau azan itu dikatakan sah, yang pertama al-Islam, yang kedua at-tamyiz. Nah, ini penting juga. At-tamyiz di sini usianya itu sudah balik. Kalau anak tersebut ada namanya balik, ada namanya tamyiz. Tamyiz ini belum masuk ke haddul balik, belum sampai ke taraf orang itu sudah dewasa. Anak yang tamyiz disebutkan oleh para fuqaha, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya'kulu wahda wa yashrabu wahda. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri. Walaupun belum balik, dia azannya itu sah. Azannya itu sah. Maka kalau ada anak-anak kecil, walaupun belum balik, tapi mungkin usia 7 tahun, itu sudah tamyiz, dia sudah bisa bedakan itu mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Nah, ini namanya tamyiz, sudah bisa membedakan. Walaupun belum balik, dia azan sah. Tapi kalau usianya di bawah tamyiz, mungkin anak masih usia 3 tahun, 4 tahun, masih belum membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian dia azan, tidak sah karena belum sampai kepada tamyiz. Sebagian ulama mengatakan masalahnya juga di pada al-aql, akal. Orang yang akalnya masih sehat, kalau dia mengalami keterbelakangan mental atau dia orang gila, azannya tidak sah. Karena syaratnya itu harus sadar dengan akal atau dia tamyiz. Itu syarat kedua sahnya azan. Yang ketiga az-dzukurah. Az-dzukurah. Sahnya azan itu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Misalnya ada perempuan, ganti perempuan yang azan, maka azannya tidak sah. Azan tidak sah. Kita berbicara di masjid yang biasa dilakukan sholat 5 waktu. Berbeda nanti kalau di majlis taklim, sholatnya perempuan semua. Ini pembahasannya beda. Beda. Ini ada khilafiyah di kalangan para fuqaha. Tapi yang di masjid yang sholat 5 waktu atau di musallah, kemudian yang azan perempuan, maka hukumnya tidak sah. Karena sahnya azan itu dari dzukurah, golongan laki-laki. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, tartib baina kalimatil adhan.
Jadi syarat yang keempat, bacaan azan, lafaz azan tersebut harus sesuai urutan yang sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi gak bisa kita otak-atik. Dia sudah paten, urutannya itu sudah paten, gak bisa dirubah. Harus sesuai dengan tartib urutan. Itu syarat keempat. Syarat kelimanya adalah muwalah. Al-muwalatu baina kalimatihi. Al-muwalatu baina kalimatihi. Lafaz azan tersebut tidak boleh ada jeda waktu antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Berkesinambungan. Tidak boleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian handphone berbunyi. Halo, gimana kabar Pak? Oh baik. Sudah selesai telepon 1 menit lebih atau 2 menit, lanjut lagi. Nah ini syarat. Kalau terputus jeda waktu tersebut, azannya tidak sah. Dia harus bersambung. Paham ya? Harus bersambung. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, raf'u shaut. Suaranya itu harus kencang, kuat. Karena lagi manggil orang sholat. Kalau dia menyatakan, aduh takut mengganggu orang. Lah fungsinya azan memang membangunkan orang untuk sholat. Kalau dia azannya pelan, ya tidak ada fungsi azan tersebut. Fungsinya azan memanggil orang untuk sholat. Kalau tidak ada suara, buat apa? Nah ini juga pengaruh dengan undang-undang yang mau dibuat untuk misalnya azan mau tidak dikeluarkan suaranya. Syarat azan itu harus orang mendengar dengan suara yang kuat. Dulu di Turki kejadian. Daulah Utsmaniyah ketika runtuh, Kamal, nama siapa? Kamal Ataturk. Itu ketika menjabat presiden, dia melarang azan. Siapa yang berani azan dan suaranya kedengaran masuk penjara. Ada seorang tokoh tariqah Naqsyabandiyah namanya Syekh Nazim Al-Haqqani, seorang ulama di Siprus, satu negara dekat Libanon, dekat Turki juga, sebuah pulau kecil. Sebagian dikuasai oleh Turki, sebagian Yunani, dekat Yunani juga. Jadi Siprus itu negara berupa pulau yang kecil. Dan terbagi dua, Siprus bagian otonomnya Yunani dan otonomnya Turki. Nah Syekh Nazim Al-Haqqani ini asal Turki. Beliau pindah ke Siprus. Beliau ceritakan di masa runtuhnya Daulah Utsmaniyah itu dilarang azan suara. Boleh azan tapi tidak boleh sampai kedengaran. Jadi alat pengeras suara itu dilarang waktu itu. Kemudian sekolah-sekolah Islam ditutup. Kemudian bacaan-bacaan khutbah Jumat dirubah ke bahasa Turki. Azan juga harus menggunakan bahasa Turki dan seterusnya, dirubah itu seluruhnya. Nah, Syekh Nazim Al-Haqqani tetap azan dengan suara keras. Beliau tetap, akhirnya masuk penjara. Masuk penjara disebabkan karena azan. Keluar dari penjara, azan lagi, masuk lagi penjara. Jadi masuk penjaranya itu berulang-ulang kali karena sebab azan. Sampai akhirnya diktator tersebut wafat. Kemudian mulailah dibolehkan melantunkan azan. Jadi syarat azan itu raf'u shaut. Suara harus keras untuk memanggil orang sholat. Azannya ya. Kalau memutar mengajinya beda.
Di waktu-waktu tengah malam, jam 3 malam, jam 2 malam, saya rasa kurang tepat. Apalagi dengan suara yang begitu keras. Karena orang terganggu. Dan itu waktunya memang waktu istirahat. Tapi kalau sudah mendekati masuk waktu subuh, dibolehkan itu. Tapi kalau azannya harus syaratnya suaranya keras. Gitu. Yang ketujuh adalah dukhulul waqt. Syarat azan itu harus masuk waktu sholat. Jangan jam 10 pagi azan, belum masuk waktu sholat. Jadi syarat azan itu ketika masuk waktu sholat. Kalau subuh, mulai waktu sholat subuhnya terbit fajar sodik, mega merah. Fajar sodik. Sebelum matahari itu mulai terbit, itu ada pancaran sinar merah yang merata di langit. Itu namanya fajar sodik. Para ulama menamakan fajar sodik artinya fajar yang jujur. Karena ada yang fajar yang kadzib, yang dusta juga ada. Jadi kadang-kadang kalau merah itu harus diteliti. Habib Zain bin Smith mengatakan kalau merahnya hanya sedikit itu namanya fajar kadzib. Belum waktu subuh itu. Kalau dia sudah merata dengan cuaca yang mu'tadil, yang normal, maka sudah masuk sholat subuh, namanya fajar sodik. Sholat zuhur matahari agak mencong sedikit ke barat ketika posisi tengah agak mencong sedikit ke barat, sudah masuk waktu zuhur. Sholat asar bayangan kita dengan diri kita bayangan lebih tinggi, sudah masuk sholat asar. Sholat maghrib matahari sudah tenggelam secara utuh. Para fuqaha mengatakan korsun, bulatan matahari itu harus sudah tenggelam baru masuk maghrib. Waktu isya mega merah hilang. Kalau habis maghrib itu kita lihat ada mega merah, namanya asyafakul ahmar. Mega merahnya hilang, sudah gelap waktu isya. Nah inilah waktu-waktu dibolehkan kita azan. Jadi 7 syarat itu harus dihafal dan diingat. Syarat daripada sahnya azan. Nah kemudian ada hal yang menarik dibahas oleh para fuqaha di saat iqamah. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Orang yang iqamah itu memang sunnahnya berdiri. Makanya belum pernah saya lihat orang iqamah duduk, itu tidak pernah. Sunnahnya memang berdiri. Mazhab Syafi'i menyatakan orang iqamah itu harus di tempat berbeda dia azan. Misalnya kan azannya di sini. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnahnya ketika dia azan di situ, iqamahnya harus pindah tempat. Sunnahnya. Kalau mazhab Hambali berbeda, dia azannya di situ, iqamahnya juga di situ. Ini mazhab Hambali. Kita gunakan mazhab Syafi'i biar tidak bingung ya. Ini hanya sebagai pengetahuan. Kemudian kapan sudah mulai iqamah? Jika sudah ada imam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Nabi bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila iqamah untuk salat, fala taqumu, jangan kalian berdiri dulu. Hatta tarawni, hingga kalian melihat kedatanganku. Latar belakang hadis ini menceritakan masa di mana Nabi Muhammad lah menjadi imam. Karena di Masjid Nabawi yang menjadi imam hanya Rasulullah SAW. Kalau di Masjid Quba dikasih tugas ke sahabat yang lain. Nah, Rasul SAW sholat sunnahnya di rumah. Sholat sunnahnya. Karena rumah beliau berdempetan dengan masjid. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Baihaqi
yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan solat dan membaca Al-Quran. Para ulama hadis ketika menjelaskan makna hadis tersebut, makna solat di situ adalah solat sunnah. Solat sunnah Nabi kerjakan di rumah. Selesai solat sunnah Nabi kerjakan di rumah, tiba waktu solat, beliau solat sunnah lagi. Solat sunnah qobliyah di rumah juga. Kemudian Nabi keluar, selesai solat qobliyah, Nabi masuk ke masjid Nabi. Bilal atau Abdullah ibni Umi Maktum lihat kedatangan Nabi, kemudian mereka igomah, langsung igomah. Ketika Nabi masuk masjid, langsung igomah, langsung solat. Ini yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, masalah imam itu bebas. Ketika igomah dia sudah ada di depan juga tidak masalah, atau posisi sedang berjalan menuju ke mihrabnya juga dibolehkan. Hukumnya sunnah. Masalahnya di makmum. Masalahnya di makmum. Kapan sih disunnahkan kita berdiri ketika dikumandangkan igomah? Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i selesai igomat baru berdiri. Nah, jadi kalau igomah masih dilantunkan, itu sunnahnya duduk dulu sampai selesai igomah baru atur saf. Itu mazhab Syafi'i. Ini disebutkan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, dan juga dalam kitab Al-Masail Mufhimah fil Adhan wal Igomah. Kalau mazhabnya Imam Hanafi atau mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, itu ketika sampai di kalimat hayya hayyalas shalah, itu baru mulai berdiri. Sebagian kitab mengatakan hayya lil falah. Hayya lil falah. Mazhab Ahmad bin Hanbal disunnahkan makmum berdiri ketika iqamah sudah sampai di qad qamatis shalah, kemudian dia berdiri. Mazhab Malikiyah disunnahkan berdiri di saat iqamah, disuruh kita milih, terserah mau di awal, di tengah atau di belakang, boleh-boleh saja. Namun yang disepakati sudah berdiri dulu baru iqamah, itu tidak ada. Sudah atur saf duluan, saf sudah rapi baru dia iqamah, itu tidak ada di dalam pendapat para fuqaha. Ini harus saya disampaikan karena ilmunya seperti itu. Bisa dicari di berbagai mazhab, tidak ada. 4 mazhab tidak ada menyatakan demikian. Akan tetapi masalahnya di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Ini sunnah-sunnah yang tadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, selesai iqamah baru berdiri atur saf, ya. Atau Imam Malik pilih depan, tengah atau belakang dari iqamah, atau Imam Ahmad bin Hanbal sampai qad qamatis shalah, Abu Hanifah sampai hayya 'alas shalah. Nah, ini di zaman dulu, di zaman para sahabat, zaman para tabi'in, mereka itu kebiasaannya ketika sebelum iqamah sudah atur saf. Jadi sholat sunnahnya itu sudah bersaf, sehingga ketika iqamah itu dikumandangkan tidak perlu lagi memakan waktu lama mengatur saf, karena sudah ada, sudah rapi, sisa dirapatkan saja. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Nah, di zaman kita berbeda, ada yang di belakang sana. Kalau tunggu iqamah, ini apalagi Al-Munawwar besar seperti ini, kalau kita pakai mazhab Syafi'i, iqamahnya selesai baru datang ke saf, dia jalan sampai kemari sudah habis 1 rakaat. Nah, maka ini jadi pertimbangan. Tapi ada baiknya coba kita ikut cara yang diajarkan oleh para ulama itu. Sudah atur saf memang tuh, sholat sunnahnya tidak terpisah-pisah, satu di ujung sana, satu di ujung sini. Sehingga ketika iqamah, kita kan mazhab Syafi'i biar lebih mudah, kita menggunakan mazhab Syafi'i. Ketika iqamah selesai, kita berdiri sudah di saf. Dapat kita kesunahan menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini
masalah mengenai azan dan iqamah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab doa ba'dal azan, bab doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.